Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun minad din al-firar minal fitan. Termasuk bagian dari agama, dari keimanan dan bukti keislaman, melarikan diri dari fitnah atau kekacauan umat. Hadisnya disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku, sebentar lagi datang waktunya, zamannya, an yakuna khairu malil muslim, harta terbaik seorang muslim itu ghonaman, ternak kambing, yattabi'u biha sya'fal jibal, yang dia ternakan atau gembalakan di puncak-puncak gunung, wa mawaqi'al qatri, dan tempat-tempat turunnya hujan di daerah subur. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari membawa agamanya karena fitnah. Fitnah yang dimaksud sebagaimana nanti akan banyak dibahas dalam Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari. Fitnah berupa banyaknya saling membunuh, perang saudara, konflik sesama masyarakat yang susah dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Daripada terbawa konflik masyarakat, perang saudara, perang sesama muslim di perkotaan, di pusat-pusat pemerintahan, maka lebih baik mengasingkan diri. Istilahnya uzlah, mengasingkan diri ke puncak-puncak gunung, ke tempat-tempat turunnya hujan, jauh dari hiruk pikuk kegiatan masyarakat yang semrawut, tapi tujuannya adalah menyelamatkan agamanya karena takut terbawa rusak, karena takut terbawa hancur dan terjebak sama-sama dalam perang saudara. Hadis ini bukan berarti menunjukkan bahwa ini amal yang paling utama, karena di dalam hadis yang lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang Arab gunung, Arab dari pegunungan, bukan dari Madinah, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ayun nas khairun, manusia yang mana yang paling baik itu? Kata Nabi, mu'minun mujahidun fi sabilillah binafsihi wa malihi, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan nyawanya, dengan tenaganya, wa malihi, juga dengan hartanya. Qala thumma man, kemudian dia bertanya lagi, kemudian yang bagaimana lagi? Kata Nabi, mu'minun fi sya'bin minasyi'ab, seorang mukmin yang tinggal di daerah terpencil, di satu dusun dari pedusunan-pedusunan yang ada. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah,
wa yada'un nasa, dan dia meninggalkan hiruk pikuk kehidupan masyarakat, problematika kehidupan masyarakat, min syarrihi, karena kejahatannya, takut terbawa jahatnya, takut terkena dampak keburukannya. Hadis ini ada banyak penguatnya, diantaranya hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim, juga Ummu Malik Al-Bahziyah riwayat At-Tirmidzi. Artinya bahwa pilihan untuk uzlah itu adalah pilihan yang kedua. Pilihan yang pertamanya tetap berjihad. Dan dua pilihan ini dua-duanya diakui bagian dari agama, bagian dari iman, bagian dari Islam, tergantung kecenderungannya. Tentu yang paling baik orang yang siap berjihad, tapi kalau enggak kuat berjihad, daripada kebawa ruksak, lebih baik memisahkan diri dan mengasingkan diri. Jadi meski tidak memilih amal yang terbaik, dia memilih amal yang kedua yang tidak terbaik atau yang baik saja, itu masih ada keimanan, ya, diakui sebagai bagian dari keislaman. Maka dalam konteks hari ini pun demikian. Karena kalau kita lihat sejak zaman sahabat, fitnah itu mulanya dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Seancur-ancurna Indonesia banyak can pernah presiden ada yang dibunuh kan, jeung ulah we ngadoakeun kade. Bahaya kalau presiden dibunuh, itu bahaya, nanti chaos, ya. Ini kedaulatan negara bisa goyang, ya. Ini sesoleh-solehnya para sahabat, khalifah dibunuh, berarti ini menggambarkan betapa hancurnya zaman itu, lebih hancur daripada zaman sekarang. Bukan karena sahabatnya yang hancur, tapi sudah terlalu banyak orang-orang yang munafik sampai berani membunuh khalifah. Dan sebelumnya Umar juga demikian, ya. Kalau Umar dibunuh karena terlalu tegas, galak deui. Ari Utsman mah dibunuh karena terlalu lembek, gitu. Jadi cenah tong galak jadi pamimpin mah ya. Deku maha wae ge kalau rakyatnya taat aman. Ya. Ayeuna deku maha wae ge rakyatna maksiat mah teu aman. Ya. Jadi guru teh cenah kudu leuleus, kudu bager. Nya. Tong galak mau bager, ari budakna bager mau bager we. Dek galak dek bager dari budakna bader mah nya bader we, salah wae. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Dan sesudah Utsman terbunuh itu mulai terjadi perang saudara, ya. Hari tamat can zaman WhatsApp, banyak can zaman Facebook, jadi nggak bisa Zoom meeting gitunya, rapat. Ali teh meureun rapat jeung Aisyah, ieu teh kumaha can usum, ya. Maka dari itu ada banyak ketidakjelasan, nggak bisa saling telepon, ya, saling datang bawa pasukan gitu. Kenapa Utsman bin Affan terbunuh? Saya lupa lagi di sini pernah menjelaskan atau tidak ya. Cuma kalau di kajian online sering saya menjelaskan. Ini memang misteri yang sahabat pun susah ngertinya. Berawal dari laporan seorang gubernur di Irak yang dia memang kerabat Utsman, saudara angkat Utsman bin Affan, yang dia pernah
dulu murtad, dan ketika Nabi Fatu Makkah memutuskan hukum mati, kemudian Utsman bin Affan datang menjadikan dirinya sebagai jaminan. Utsman bin Affan itu orangnya lembut, nggak sampai hati kalau sampai saudaranya dihukum mati. Biar saya jadi jaminannya, saudara saya aman. Dan dia kemudian masuk Islam lagi, dan kemudian menjadi pendamping Utsman sampai ketika Utsman jadi khalifah, diangkat jadi gubernur. Bukan di Irak, di Mesir. Lalu kemudian gubernur itu sikatnya tidak adil, maka khalifah dan para sahabat rapat, diangkat gantinya Muhammad bin Abu Bakar, ya, putranya Abu Bakar. Maka diutuslah Ali dan para sahabat senior ke Mesir untuk membawa surat khalifah bahwa dia harus diganti. Ini surat khalifahnya. Ali langsung, Ali teman menanya nama wakil presiden banyak, Luhut. Nah, Ali teman nama Luhut, ya. Luhut Panjaitan. Ya. Hari. Jadi kepercayaan, ya, segala-gala ku Ali. Jika ini segala-gala ku LBP, segala-gala ku LBP. Jabatan anyar ku si tadi. Kemudian di perjalanan ternyata bertemu dengan pasukan khalifah. Nyapal pas pampres lah menaik nama. Pas pampres dikejarlah, bentrok. Ternyata bawa surat stempel khalifah juga. Apa isinya? Kalau ada Ali dan rombongan datang ke sana, bunuh, cenah gitu. Karena mereka mau menggulingkan khalifah. Sok dengan ruas satu Ali bin Abi dia surat khalifah, itu surat khalifah. Maka Ali dan rombongan kemudian balik lagi ke Madinah. Ditanya Utsman bin Affan, ini betul surat khalifah? Stempelnya mah betul, tapi saya nggak membuat surat itu. Siapa cenai orang dalam yang bikin surat begini? Telusuri, ketemulah Marwan bin Al-Hakam, saudara Kapi, saudara iparnya Kapi Lance, Kapi Adi gitu. Dari Utsman bin Affan. Marwan bin Al-Hakam ini kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Yang kita tahu kan Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil. Kene akina kitu ge da icu nama soleh. Masuk jajaran Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kelima. Dan kemudian Ali dan para pejabat mendesak agar Utsman menyerahkan Marwan bin Al-Hakam. Ini rakyat sudah protes, ya, di luar. Itu penyebab kekacauan. Tapi Utsman seperti biasanya, saya tidak mungkin menyerahkan keluarga saya untuk dibunuh. Biar saya jadi jaminan. Ini yang demo di luar udah banyak menuntut Marwan bin Al-Hakam turun, diserahkan. Utsman pasang badan. Sahabat isti bisa hukuma, sahabat noban masih ada taatnya. Ya Ali, ya udah terserah khalifah. Nggak gitu. Ngayu rakyat marah. Sampai Utsman dikepung ban, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa ke masjid. Sampai kemudian ada penyusup yang membunuh. Dan saat itu kemana sahabatnya? Dan sahabat itu serba salah. Desakan rakyat jelas, Marwan bin Al-Hakam diserahkan, Utsman bin Affannya nggak mau gitu. Jadi dibunuh. Nah dari sana kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat jadi khalifah. Dan yang demo itu kebanyakannya orang Irak. Ali malah memindahkan kekhalifahan ke Irak, ke Kufah. Nah di sini di kubu Utsman ya, yang membunuh Irak lalu Ali pindah ke Irak. Iya mah juga Jokowi pindah ke Solo gitu. Ini orang Solo, pendukungnya di Solo gitu. Wah ini berarti Ali ada di balik dalam pembunuhan
Utsman gitu kan, biasa politik masa itu disamu-samu nyambung ya. Samu-samu nyambung. Dan Ali tidak kunjung memproses kisos untuk pembunuh Utsman di atap gitu. Nya siga baheula urang protes kasih Ahok. Nah, di antep abang bala Jokowi gitu kan, marah kan kita semua demo. Itu juga yang terjadi pada Ali. Ya, darah remo. Muawiyah demo bawa masa, Aisyah demo bawa masa. Ya. Tongboro Ali ya. Jokowi kan sieunon bahasa 212 ya. Sieunon dikudeta gitu. Maka kemudian pasang tentaranya juga banyak ya. Sama Ali bin Abi Thalib juga begitu, siap sekat tentara. Kemudian biasa orang munafik bermain. Aisyah bawa pasukan, Ali udah damai, aya we bentrok teh gitu. Ali jeung Aisyahnya sudah damai, pasukannya ada yang bentrok. Sampai kemudian Aisyah tertangkap, Zubair bin Al-Awwam gugur, ya menantu Abu Bakar. Itu di perang itu. Kemudian nanti Muawiyah datang. Muawiyah ini kan gubernur yang soleh, yang dermawan, bager, pinter, beunghar. Rakyat Syam sangat mencintai Muawiyah, ya nggak ada cacat. Dan mereka tahu Muawiyah ini kepercayaan Utsman bin Affan, makanya orang Syam ketika Utsman wafat langsung membayar Muawiyah. Cek Muawiyah, saya cenah khalifah teh. Cek Ali, saya lebih dulu dibayar ya, oleh para sahabat. Ternyata can usum WhatsApp, ya usum WhatsApp YouTube mapan meureun Ali teh live streaming pembayatan teh gitu. Nggak ada YouTube-nya zaman itu mah, jadi perang. Nah, di masa ini Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang di usia 32 tahun ketika haji wada, hartanya sudah banyak, yang minta izin ke Nabi ketika dia jatuh sakit, saya mau mensedekahkan 2/3 harta saya. Berarti seperti lu lagi geus loba gitu. 2/3 can disedekahkeun, kata Nabi jangan. 1/3 sok silakan. Tuh 1/3 hartana disumbangkan, masih muda. Dia orang kaya. Di zaman Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan sniper ya, pemanah ulung, Robin Hood lah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini jadi komandan perang melawan Irak, dan nanti Irak ditaklukkan, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat jadi gubernur di Irak. Nah, di zaman Utsman wafat, beliau lengser. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk yang kemudian mengungsi ke pegunungan, bawa hartanya dalam wujud ternak. Da mau duit menaon teh di gunung punya Alfamart teu aya, pasar eueuh. Percuma mau duit camping ke gunung, kecuali gunungna di Lembangnya, gunungna di Ciwidey, Alfamart loba. Zaman Nabi mah percuma bawa uang banyak buat apa, nggak ada yang mau dibeli. Maka kata Nabi, harta terbaik itu kambing gembalaan yang diternakan di puncak-puncak gunung, bukan uang dinar, uang dirham dapat manfaat di gunung, duit loba oke. Ya. Maka dari itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengungsi. Di antara yang mengamalkan ini, diprotes oleh anak-anaknya sendiri, yang anak-anaknya saat itu mayoritas ikut ke Ali. Gimana bapak teh cenah? Orang lain sibuk jihad, mempertahankan agama Islam di Madinah yang sedang mulai goyang, hancur. Ari bapak cenah jongjon saja di sini, ibadah sendiri, individualistis, cenahnya egois gitu. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas pakai dalil yang ini ya. Dan yang seijtihad dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu diantaranya Abu Hurairah, Abu Bakrah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, barisan para ulamanya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ya, Amr bin As,
kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain itu terlibat dalam konflik pada saat itu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat yang benar itu Ali, yang salah itu Muawiyah, yang salah itu Aisyah. Karena Ali adalah khalifah yang sah di baiat. Cuma kesalahan Aisyah dan Muawiyah itu kesalahan ijtihad. Ijtihad mah pancek Nabi ge punya. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Dan baik Muawiyah dan Aisyah ujung-ujungnya mengamalkan faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kedua-duanya islah ya. Jadi kalau kita bentrok bahkan sampai perang saudara itu bisa disebut alamiah lah ya. Tapi harus kemudian berujung islah. Ye nu aneh teh bentrok pasea nepikeun ka maot teu alalakur ta eta nu dorakan mah. Harusnya ada kemudian islah. Jangan lihat sahabat perangna, tapi lihat sahabat siap islahna. Perang itu karena tadi ya, perangkat teknologi belum memungkinkan dibangun kesepahaman komunikasi yang baik pada waktu itu. Jadi gede pahala nanya iya Google ya, Android Telkomsel teh gede pahala karena iya mampu menjalin komunikasi yang baik ya, meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah ini dalam konteks hari ini pun sama Pak Bu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang siap jihad, jadi ASN, jadi polisi, jadi tentara, silakan. Itu bagus, jadi politisi, ya, jadi pejabat, birokrat. Ada juga yang memilih embong jadi ASN, naon bisi kabawa korup cenah gitu. Bong jadi polisi, bisi kabawa sugak-sogok, tukang setornya mun teu setor kan mau naik jabatanna. Mau jadi tentara cenah bisi maehan mujahid dan sebagainya. Kalau memang ijtihadnya juga begitu, itu harus dihargai ya. Tapi tetap yang terbaik itu kayak Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, siap jihad masuk birokrasi gitunya, siap jadi pejabat. Cuma sesudah itu walau alam kita lihat ijtihadnya saja ya. Jadi betul berjihad untuk nya so ayeuna apa menagara diisi ku julma nu teu balal bener kan ayeuna wae nu ayeuna geus lieur komo mun leuwih ti ayeuna gitu ya. Ya begitu benar gitu. Jadi mending lah ya, masih mending ada orang-orang baik di atas meski jumlahnya tidak banyak, itu kan baik ya. So kalau kita punya lurah camat yang semangat jihadnya tinggi kan enak kan ya. Daripada bapak nulain camat semangat jihad tinggi kan beda kan, pahalana ge beda. Nomor jihad imamun adil, dari sekian yang akan selamat itu nomor 1 kan di akhirat imamun adil. Kenapa kata para ulama disebut yang pertamanya camat soleh jeung ketua DKM soleh lebih manfaat camat soleh. Ketua MUI soleh jeung presiden soleh lebih manfaat presiden soleh. Tapi aku ketua MUI itu soleh. Gitu kan sederhana logikanya kata para ulama. Orang yang siap jihad harta dan tenaganya bertarung melawan kemungkaran itu lebih baik. Meski demikian dalam kaitan kitabul iman ini orang yang memilih amal yang rendah itu harus diakui juga sebagai bagian dari keimanan. Jangan disebut sebagai orang yang pengecut, munafik, enggak. Meninggalkan jihad enggak. Kalau dia pertimbangannya kenapa kamu diajak jadi caleg enggak mau, wah cenah ruksak lah jadi caleg teh cenah gitu. Bohong, partai Islam, partai religius, fakta nama partai duit misalkan gitu, Bapak. Itu harus dihargai.
saling mengisi. Ada zaman sahabatnya begitu, dan terbukti kan Islam tidak hancur karena ada komunitas yang itu. Meskipun politik berdarah-darah, Qur'annya utuh, tafsir utuh, hadis utuh, kitab-kitab hadis nih aman. Nyaraman ulama teh nulis. Kenapa? Dunia politik dengan kisruhnya ini dunia uzlah, dua-duanya saling mengisi. Ya. Dulu zaman saya kuliah HTI jeung PKS para seawe di kampus teh mahasiswa. FSLDK jeung BKLDK ya, para seawe. Yo masuk sistem, ini jangan masuk sistem. Oh, jadi perdebatan. Ya termasuk di Persis, di Muhammadiyah, di NU juga masih jadi perdebatan. Masuk sistem atau tidak, ya ikut politik praktis atau tidak, itu masih selalu jadi perdebatan. Nggak usah lah kita. Silakan, memang passionnya siap bertarung di politik, sok. Ya, kayak kami punya kader, sok kita dukung. Ayana udah mau kawakan. Bapak-bapak kayak kawakan nyamang awa ya itu kawakan saya tuh ngaca dirinya. Nah ustad maksakeun ya. Anu ustad dagang paitren wae na rame. Jadi riweuh kamu masuk politik teu kawakan. Kemudian hadis berikutnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah wa anal ma'rifata fi'lul qalb. Ini tentang ma'rifah. Ma'rifah itu pekerjaan hati. Ma'rifah itu sejauh mana kita mengenal Allah. Ini kalau di dunia tasawuf itu level puncak syariat. Jadi kalau Bapak saum Ramadan itu masih syariat. Yang kedua thariqah. Thariqah itu jalan. Bagaimana caranya saum ini agar mencapai hakikoh, mencapai takwa. Cara apa saja dalam saum ini yang harus saya tempuh. Nah ini thariqah ini biasanya dibimbing ku guru. Cek guru teh kieu sampai hakikat. Oh begini hakikat saum itu, takwa itu. Ini yang sering saya bahas lah di berbagai majelis saya ya. Kemudian orang kalau sudah sampai hakikoh nanti ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, ibadah seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah. Ini ma'rifah, ini puncaknya. Liqaulillahi ta'ala walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi dia akan menyiksa kalian dengan sebab apa yang dikerjakan oleh hati-hati kalian. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mal bima yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintah kepada para sahabat, beliau memerintah itu dengan amal-amal yang mereka mampu. Qalu, tapi para sahabat berkata, ini beda dikit dengan kita. Inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Ini sering. Kami kan gak seperti Anda wahai Rasulullah. Inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Anda itu sudah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang. Rasulullah menggawe dosa lagi pasti dihampura. Ya maksudnya memoal piraku menggawe dosa. Fayaghdabu, Rasul marah. Tuh nya Rasul marah teh kieu. Rasul itu kan sholat malamnya 2 juz. Protes sahabat teh sarua jeung urang protes nama. Kan beda saeutik. Ari sahabat mah protes teh atuh dan cenah Rasul mah 2 juz teh sudah diampuni dosanya. Kami mah kan belum. Tambah dong gitu. Ai urang mah. Di imaman sajuz wae sapeuting ripuh.
Sampai jamaah saya, jamaah taubah itu ketahuan banyak yang tidak ikut tarawih di taubah. Entah banyak, ada beberapa. Taunya dari mana? Ketika saya jadwal di masjid tetangga. Da kararieu atuh. Aduh, cenah sudah jadwal ustad. Saya kan sudah bikin kontrak ke masjid-masjid tetangga. Sok kita jadwalanna. Sajus. Teu sajus moal deusian teh gitu. Dia tipain nyungkeun DKM sok kita salah sajus. Lamun teu sajus mau diusian. Makanya saya enggak mangga teh gitu. Dan alhamdulillah jamaah-jamaah sekitar ada sekitar 5 masjid menyanggupi. Ini jamaah aduh cer juga teh jadwal usahana seperti cenah barokah dieu. Kanyawan. Jadi tahu wah ieu sok kabur teh ditu palingan tara aya di dieu soreng sarua sajus. Itu jadi kalau sahabat dikasih amal begitu teh kurang Rasul. Kalau kita dikasih amal begitu, wah enggak penting sajus teh ribu cenah. Padahal saya udah bilang Nabi itu sholat tarawih sambil duduk, Bu. Duduk aja. Soknya kursi aja tidak jelek, tidak, silakan daripada ina protes nyarikan imam doraka. Tete nutekiat calik balik daripada ngomong wae. Kalau sahabat protes, Rasul atuh cenah kurang. Fayaqdobu, Rasul marah. Tuh marah teh kulantaran menganggap kurang. Ai urang marah teh kulantaran dianggap nila teuing. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, sampai diketahui marah dalam wajahnya. Rasul mun marah kan orangnya putih kan. Jadi kalau nu beungeutna bodas mah kan ambek teh katingali beureum. Summa yaqul, lalu kata Nabi, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, yang paling takwa dan paling mengenal Allah di antara kalian aku. Jadi maksudnya jangan melihat itu amal jelek, itu teh amal pantakwa. Jangan mengamalkan yang lebih dari itu. Kata Rasul, saya saum tapi saya ada bukannya. Cuk sahabat cenah kurangkeun ya. Hayang wisol teh Bu magrib teu buka, malam teu buka, sahur teu sahur, sambung deui gitu. Wisol sampai seminggu sahabat mah wisol deh. Teu buka teu sahur. Hayang jiga Rasul. Kata Rasul, saya cenah saum ada bukanya. Jangan begitu. Saya ini pantakwana. Paling takwa, jadi jangan menganggap bagus ada amal yang lebih dari Rasul. Makanya kata Rasul dalam riwayat lain itu adalah bid'ah atau minimalnya ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Capek-capek bapak ngamalkeun amal nu teu diajarkeun ku Rasul bari moal ditahima da geus offset atau karena offset mah Pak kartu kone ngasupkeun gol periwit offset koko digolkeun mun teh di kartu merah. Ini udah batas ini. Syariat itu paling takwanya begini. Yang Rasul jangan lebih dari itu. Kaitannya dengan bab keimanan di sini Rasul hendak mengajarkan adanya amal hati yaitu ma'rifah. Ya, yang penting itu bukan hakikat dari amal banyaknya, tapi sejauh mana kita ma'rifah kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa amal saja tidak cukup, harus dengan amal hati. Ya, ini pentingnya dalam hadis yang innamal amalu bin niyyah. Kita saum gitu bari teu aya imanan wahtisaban, mau amal jadi pahala. Harus ada amal hati, ya. Tidak bisa dengan amal fisik saja. Termasuk yang kedua, ini menunjukkan amal hati itu dicatat.
kalau memang sudah ada amalnya, termasuk itu ma'rifah. Dalam diamnya ma'rifah itu jadi pahala. Meski Rasul tidak menambah amal, tapi sudah ma'rifah, sudah paling mengenal kepada Allah. Contoh sederhana begini, saya atau jangan saya atau seseorang hasud, lalu dia mengamalkan hasudnya. Hasud itu kan mencelakakan orang lain, menghilangkan nikmat dari orang lain. Doraka itu Pak, dosa. Yang kedua, ini orang tidak mengamalkan hasudnya, tapi antara dua. Satu, dia tidak mengamalkan hasudnya karena belum ada kesempatan. Yang kedua, orang yang tidak mengamalkan hasudnya karena dia ingat takdir. Ini kan sudah takdir, dia lebih unggul daripada saya. Nggak usah tarimakeun takdir mah daripada ini protes dan mau jadi barokah. Yang satu tetap berdosa, yang satu pahala. Najan dua-duanya diam, ya kan? Dua-duanya tidak mengamalkan hasud. Nganu ieu mah anggar dosa. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan hasud, belum ada kesempatan. Aya keneh niat. Ya, mana kesempatan ku aing cenah diwirangkeun si eta gitu. Kan belum ada. Yang satunya lagi mah dia mengerem. Meskipun masih ada hasudnya tapi dia rem, itu amal hati itu. Dan yang begitu itu amal ma'rifah, ya. Orang yang betul-betul mengenal Allah, yakin kepada Allah, harus berbuat bagaimana meski itu dari dalam hatinya. Tentu saja bagus-bagusnya, lebih bagusnya lagi diamalkan. Ketemu orang dihasudi, wilujeng sahurna bapak terus naik jabatan, meski jero hati mah dongkol. Itu penting untuk mendobrak hati. Selamat ya Bapak, alhamdulillah sekarang sudah punya cucu 20 misalkan. Urang teh hiji acan, pan nyeri hati. Yang pengen punya anak, gitu kan. Saya dapat cerita, jadi mun di ayo cara orang ngalongok, embung karena hasudatinya. Ya dia nggak punya anak, jadi ngalongok batur nu orokan, embung. Padahal itu penting untuk mendobrak hati. Ayo. Biar sudah takdir itu mau bagaimana lagi. Takdir mah harus diimani, bukan dihasudi. Sekian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nyatanya mau atas mangha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi masalah para sahabat ya, Khalifah dan Khalid yang terjadi dampaknya sampai sekarang saja. Sehingga ada Syiah, ada Sunni kan gitu ya. Itu kaitannya antara terjadinya Syiah, terutama kan ya kita kenal Syiah itu sesat gitu. Tapi kadang-kadang dengan medsos, dengan keadaan lingkungan kita yang saya ini yang sudah terogen gini ya, itu juga banyak lah ada Syiah yang harus kita waspadai diantaranya. Cuman di sini dalam sejarahnya itu mungkin Ustaz bisa menyampaikan ini sejarah Syiah gitu ya kepada kita gitu di sini Ustaz. Itu barangkali kaitannya sampai Syiah itu dianggap sesat gitu. Ada Khawarij, ada apa itu apa sih Khawarij gitu. Itu aja Ustaz mungkin benar-benar menjadi penerang buat kita. Ya, Syiah itu ibarat pendukung Soekarno di zaman Soeharto yang ditindas. Jangankan pendukung Soekarno, anak-anak Soekarno lagi kan ditindas. Ya. Atau sekarang ya orang-orang Soeharto di awal-awal reformasi dulu itu kan bersembunyi meski tidak ditindas. Mereka ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat, orang sesat yang berlindung di balik kedok Alinya sendiri, Ahlul Baitnya sendiri menolak Syiah itu. Kalau Ahlul Bait yang asli Ahlul Bait itu Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan Habaib, itu Ahlul Bait asli Ahlussunnah.
Ada juga ahlul bait aspalnya, lain aspal, pal kita palsu, itu Syiah. Jadi mereka menjalankan kesesatannya di balik kedok ahlul bait. Kenapa mereka sesat? Kesesatannya itu karena hasud kepada para sahabat. Harusnya yang jadi khalifah itu Ali. Kenapa Ali kemudian tidak diangkat? Tapi itu pun hanya dalih semata. Buktinya ketika Ali digulingkan, kemana mereka? Ketika Husain datang ke Karbala, di mana orang-orang yang mengaku cinta Ali itu? Yang membunuh Husain itu orang Syiah atau pasukan Yazid bin Muawiyah? Siapa yang mengundang Husain? Itu ada di Sahih Bukhari ya hadisnya. Ketika Ibnu Umar ditanya bagaimana hukum darah lalat, darah nyamuk, kamu orang mana? Orang Irak. Kata Ibnu Umar, nih lihat, ada di Sahih Bukhari, orang Irak darah nyamuk ditanyakan, darah cucu Rasulullah dibiarkan. Orang Irak itu kan sekarang Irak, Iran tuh Irak ya. Afghanistan juga dulu bagian dari Irak. Jadi dari sejak zaman sahabat sudah difahami bahwa orang-orang yang mengaku cinta Ali di daerah Irak itu hanya kedok saja untuk melawan pemerintahan yang sah saat itu ya. Yaitu pemerintahan Muawiyah dan keturunan-keturunannya, kedoknya di balik Ahlul Bait. Dan itu juga yang digunakan oleh Abbasiyah ketika menggulingkan Umayyah, kedoknya itu Ahlul Bait, karena bungkus politik yang baguslah menayana Islam radikal gitu ya. 2-2 gitu, wah itu dagangan jadi politik kan, 2-2 nangis ke mana masih kena ayah itu dari gitu. Nah mereka itu kedok politik saja. Dan Syiah sesat kenapa? Ya karena sahabat semua dikafirkan dalam doktrin mereka, karena harusnya jadi didoktrinkan harusnya Ali. Lalu kenapa enggak Ali? Ini berarti salah sahabat yang tidak mengangkat Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, semua yang mengangkat itu berarti kafir. Kalau sahabat dikafirkan, kan Quran tisah, ti sahabat, hadis tisah, ti sahabat. Makanya Syiah Quran dan hadisnya beda, sholatnya beda, ya. Saumnya beda, wa Jumatan, sholatnya 3 waktu, duhur, maghrib, subuh. Duhur 2, maghrib 2 gitu, subuh 2. Nggak ada Jumatan ya, di Syiah itu. Dan itu nyata ya. Saya dulu zaman masih muda, kadang bukan sering, menaya di mutahari majelis ikut saja, dan terasa fikih Syiahnya itu. Ada yang lagi istri tutup deh nya kula wargana ya. Udah tahu, udah menampakkan diri ijabi itu memang begitu, dan udah disah dilindungi oleh Gus Dur dulu ya. Sekarang juga mungkin oleh murid-muridnya dilindungi. Itu Syiah Pak Bu ya. Jadi orang Irak yang melawan pemerintah berlindung di balik kedok Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Yang Ahlul Bait saat itu kelompok Habaib yang sekarang, tapi itu mah asli Ahlul Bait ya, keturunannya, silsilahnya. Syiah mana bukan orang Persia ya. Syiah mah nggak ada silsilah ke Ahlul Bait, ngan ngaku-ngaku ya. Kalau Habib Rizik Syihab ya Habib Quraisy Syihab, nanti Habibah Najwa Syihab nama BK Quraisy Syihab lah, saya pribadi akui gitu. Itu memang betul keturunan Rasul ya, sana silsilahnya dijaga, tradisi Rasulnya juga dengan segenap itunya dijaga ya. Ahlul Bait itu juga Abbasiyah dulu berlindung di balik kedok Ahlul Bait. Kemudian kalau Khawarij itu orang-orang Arab gunung yang memahami Quran terlalu ekstrim ya. Mereka menilai siapa yang berbeda dengan mereka itu kafir. Yang menaik nama punten siga JAD, JAT, hanya karena kita ikut negara NKRI kafir, karena tidak menetapkan hukum
Allah, dan itu sering kita singgung dan akan lebih jelasnya insya Allah dalam perjalanan ya. Ini kita bahas hadis-hadisnya, nanti singgung ini doktrin Khawarij karena nggak mungkin ya. Saya juga menyampaikan kuliah Khawarij itu 4 pertemuan dalam 2 SKS itu ya, biasanya. Sekian mungkin cukup, terima kasih. Hiji deh artinya insyaallah. Ini mengenai cerita yang tadi mungkin hasil yang tadi cerita yang satu yang kedua itu kan bisa dibilang itu munafik. Enggak munafik. Dia ikhlas menjalankannya. Ikhlas teh berat, Pak. Iya. Bapak sholat tarawih lila ikhlas, Pak. Mun teu diikhlaskeun mah udah berat. Ya, ikhlas itu berat. Jadi kalau orang dia sudah ada ilmu, hasud ini dosa, lalu dia rem, itu sudah ikhlas, ya, berjuang, berjihad. Enggak munafik. Kalau kita pura-pura untuk hati kita dangkal nih, kita pura-pura. Pura-puranya dengan kesadaran bahwa itu wajib kan, bukan pura-pura. Ya. Pura-pura itu enggak sadar, menjebak. Ini mah bukan pura-pura, asli. Ibarat kita ditinggal mati keluarga sedih, lalu ditahan. Munafik enggak? Enggak, dan memang harusnya begitu. Tong pada sedih gugorowokan kan enggak boleh kata Nabi. Berteriak histeris. Meskipun inginnya menangis histeris kan, hayang tengah cerit. Ya, anak kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, tapi dah kumaha. Sedih nama itu kumaha. Ini ditahan. Sabar itu begitu. Enggak pura-pura. Itu karena didasarkan pada kesadaran harus begitu. Yang pura-pura itu yang memang membohongi diri sendiri, yang tidak ada niat untuk itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.